I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis dan operasional Bu Desi Dirahangga ini SNMM dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelum lanjut pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fathurrahman Arif. Saya Salwa Ayu Sabila. Saya Mary Wanita. Saya Jenny Patricia Brand. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan. Kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil materi kami dengan judul strategi tata letak layout. Yang pertama ada definisi tata letak. Tata letak adalah pengaturan dan penempatan alat tenaga kerja dan alat kegiatan di dalam proses produksi baik jasa maupun barang. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan itu sendiri dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan daya serta kualitas hubungan kerja, kontrak pelanggan, dan citra perusahaan. Selanjutnya ada pertimbangan desain tata letak. Timbangan desain tata letak yang pertama ada utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua ada aliran informasi, barang atau orang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Selanjutnya keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Dan yang kelima adalah fleksibilitas. Bagaimana kondisi tata letak itu sendiri yang ada sekarang, tata letak tersebut perlu diubah. Konsep tata letak layout. Konsep tata letak layout ada 8. Yang pertama, memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan tenaga kerja yang ada. Yang kedua, memperlancar aliran informasi, bahan dan gerak manusia. Yang ketiga, meminimumkan penanganan biaya pengangkutan dan mempercepat kelancaran arus bahan-bahan. Kelima, menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Keenam, meningkatkan moral pekerja. Tujuh, memuaskan pelayanan kepada customer dalam bentuk penataan ruangan. Dan yang terakhir, mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi layout. Yang pertama, tipe dari produk yang akan dihasilkan, apakah berupa barang ataupun jasa ataupun kedua-duanya. Yang kedua, tipe dari proses produksi. Ini berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan, cara penanganan bahan atau berkaitan dengan jasa lainnya. Yang kedua adalah penanganan bahan, apakah bersifat mekanik, otomatis ataupun manual. Yang ketiga, volume produksi. Penggunaan mesin-mesin dan energi yang selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi. Faktor-faktor agar rancangan layout baik. Faktor-faktor agar rancangan layout baik, yang pertama, peralatan material handling yang akan digunakan. Yang kedua, tes dan kapasitas ruangan. Yang ketiga, aliran informasi yang dibutuhkan. Keempat, estetika dan lingkungan yang diperlukan. Yang kelima, biaya pergerakan dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis layout. Yang pertama ada fixed position layout. Penyusunan layout di mana bahan-bahan, tenaga kerja, dan peralatan dibawa ke tempat produk yang akan dibuat. Produknya sendiri yang sedang dibuat dan tidak bergerak. Contohnya itu pembuatan pesawat, pembuatan gedung, pembuatan galangan HP,
yaitu tata letak berdasarkan proses. Layout ini mengelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian sama dalam satu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya. Terus ada keuntungannya. Yang pertama itu fleksibel dalam melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karena pekerjaan tidak monoton. Yang ketiga, tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu membatasi investasi karena tidak perlu mesin-mesin khusus. Lalu ada juga kerugiannya. Yang pertama, karena produk yang dihasilkannya bermacam-macam, maka biaya penanganannya menjadi relatif mahal. Lalu yang kedua, karena tenaga kerja bersifat tenaga kerja ahli, maka relatif lebih mahal. Lalu yang ketiga, produktivitasnya relatif rendah karena mengerjakan berbagai macam produk. Peralatan yang digunakan seringkali harus disetel. Penyetelan ini memakan waktu relatif lama tergantung pada seringnya kegiatan penyetelan. Lalu yang keempat, karena produk yang dihasilkannya bermacam-macam, maka pengendalian menjadi relatif lebih sulit. Lalu yang terakhir, karena produknya yang dihasilkannya bermacam-macam, maka persediaan relatif lebih banyak. Lalu ada office layout, yaitu menempatkan para pekerja, peralatan, dan ruangan yang melancarkan aliran informasi atau Microsoft Word, alat yang berguna dalam menganalisis pergerakan informasi dalam tata letak kantor adalah diagram hubungan atau relationship chart. Selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis layout dari segi retail layout. Yang pertama, tata letak ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan kunjungan bervariasi tergantung pada produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua, intinya bagaimana menempatkan perangkat dan interaksi dengan konsumen atau supermarket. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan salah satu tekniknya adalah service space, yaitu lingkungan fisik di mana jasa dapat dilakukan dan bagaimana lingkungan itu memiliki dampak pada konsumen dan karyawan. Selanjutnya ada cara membuat layout retail. Yang pertama, tempatkan produk utama dengan produk komplemennya berdekatan. Yang kedua, gunakan tempat-tempat yang tepat dikenali untuk produk-produk kecantikan. Yang ketiga, tempatkan produk-produk yang dikenal dan memiliki daya tarik untuk belanja tersebut di antara jalur-jalur jalan. Yang keempat, tampilan visi perusahaan pada awal customer memasuki ruangan retail tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis layout dari segi warehouse layout. Sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencari kombinasi terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan atau distributor. Komponen penting dalam tata gudang adalah hubungan antara tempat penerima atau bongkar dan tempat pengiriman atau mak. Lalu ada cara-cara lain dalam menanggulangi tata letak gudang, diantaranya yang pertama cross docking, yaitu cara menghindari penempatan bahan atau barang-barang dalam gudang dengan cara langsung memproses saat bahan atau barang diterima. Lalu ada AGS atau Automatic Identification System dan ASRS atau Automated Store and Surveillance System, yaitu digunakan untuk menempatkan persediaan yang terdapat lokasi yang terbuka dan prosedur otomatis yang biasanya digunakan dalam manajemen gudang. Yang terakhir ada customizing, yaitu menggunakan gudang untuk menambah nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pemberian label, dan pengelompokan komponen. Selanjutnya ada product oriented layout, mencari mutilasi karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau berulang, produksi produk yang bervolume tinggi dan bervariasi rendah, biasanya menggunakan lini pabrikan atau lini perakitan. Ciri produk oriented yang pertama, fabrikasi, pembuatan komponen-komponen seperti serangkaian mesin-mesin
bagian-bagian produk. Yang kedua, assembly line, pembuatan produk yang dibentuk dengan cara merakit komponen-komponen yang telah dibuat oleh perusahaan lainnya. Keuntungannya ada 7. Yang pertama, produk yang dihasilkan bersifat massal. Yang kedua, jenis produk yang dihasilkan sedikit. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bersifat standar. 4. Biaya material handling relatif rendah. Yang kelima, tenaga kerjanya tidak perlu orang ahli. Yang keenam, produk dihasilkan sedikit bervariasi sehingga persediaan bahan setengah jadi bisa ditekan. Yang ketujuh, pengendalian relatif sederhana karena bersifat komputerisasi. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama, memerlukan investasi yang besar karena mesin-mesinnya bersifat khusus. Yang kedua, prosesnya yang panjang. 3. Ketergantungan antar tahapan kegiatan. Bila kegiatan sebelumnya atau sesudahnya macet, maka seluruh kegiatan akan macet pula. Yang keempat, kurang fleksibel dalam perubahan produk sehingga bila produk yang akan dihasilkan tidak laku, peralatannya tidak bisa untuk membuat produk lain. Lalu selanjutnya ada work cell layout, kumpulan dari peralatan, mesin dan workstation yang diatur di area yang memungkinkan suatu produk atau kelompok produk yang sejenisnya dapat diproduksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada keuntungannya. Yang pertama, menekankan work in process karena dirancang untuk keseimbangan antar mesin. 2. Menghemat space karena tidak diperlukan WIP yang banyak. Ketiga, menghemat direct labor cost dengan dikembangkannya penjadwalan dan komunikasi antar karyawan serta aliran bahan yang tetap. Keempat, meningkatkan tanggung jawab bagi karyawan dalam organisasi karena partisipasi mereka dalam meningkatkan kualitas terus dikembangkan. Yang kelima, memaksimalkan penggunaan fasilitas karena setiap kegiatan dirancang berdasarkan jadwal yang pasti. Dan yang keenam, mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan karena pemanfaatan alat-alat tersebut secara maksimal. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab hanya untuk 4 orang. Siapa yang mau bertanya? Saya Marcel. Marcel. Silakan ada yang Saya mau bertanya, dalam pertimbangan desain rekor, kenapa aliran informasi, barang atau orang jadi hal yang harus dipertimbangkan dalam desain rekor? Selanjutnya ada yang bertanya? Melani. Analisis bagaimana workshop layout dapat membantu perusahaan dalam menekan persediaan barang setengah jadi work in process dan menghemat uang. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Bisa, boleh bisa. Jangan. Apa masalahnya? Perkenalkan, nama saya Zita Skarsia. Saya izin bertanya. Berdasarkan pusat sampah letak dan negara, bagaimana menurut pendapat
bertanya? Dengar soalnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Pertanyaannya, dalam pertimbangan desain layout, kenapa aliran informasi barang atau orang menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam mendesain layout? Jawabannya, pertimbangan aliran informasi barang atau orang sangat krusial dalam desain layout karena menjadi penentu utama efisiensi operasional, keselamatan, kenyamanan di dalam suatu ruang. Dengan merancang pola pergerakan yang logis dan searah, kita dapat meminimalkan risiko kemacetan, memangkas waktu pemindahan material, serta mencegah tabrakan rute. Selain itu, pengaturan aliran yang matang memastikan jalur evakuasi darurat berfungsi dengan aman, sekaligus menjaga koordinasi dan komunikasi antar bagian tetap berjalan mulus. Alhasil, layout yang dirancang berbasis aliran ini tidak hanya estetis, tetapi juga mampu mendongkrak produktivitas dan menekan biaya operasional secara signifikan. Sudah jelas? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Melanie, yaitu pertanyaannya bagaimana work cell layout dapat membantu perusahaan dalam mempersiapkan barang setengah jadi atau work in process dan menghemat ruang kerja. Jadi untuk menekan WSP dan menghemat ruang kerja itu
atau menumpuk di antara departemen. Yang kedua, memakai konfigurasi rapat biasanya berbentuk U yang menekan antara mesin sehingga memangkas jarak perpindahan dan mengeliminasi area penyimpanan sementara di lantai pabrik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jelinda. Berdasarkan konsep tata letak yang tertera, bagaimana peran penataan rumah yang baik dapat mempengaruhi kekuatan pelanggan dalam mengelola karyawan. Penataan ruang atau layout yang baik memiliki dua dampak yang saling berkaitan. Yang pertama, dampak terhadap kepuasan pelanggan. Dampaknya adalah aliran lancar. Pelanggan mudah bernavigasi dan menemukan apa yang mereka butuhkan tanpa bingung. Yang kedua, bisa menghemat waktu, mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu antrian. Yang ketiga, ada dampak kenyamanan. Suasana yang rapi dan estetis memberikan kesan positif dapat membuat pelanggan nyaman bertahan. Dan selanjutnya, dampak terhadap moral karyawan. Dampaknya adalah bisa mengurangi kelelahan. Desain yang ergonomis dan efisien bisa meminimalisir gerakan atau jarak jalan yang ditempuh untuk memerlukan dalam bekerja. Yang kedua, ada dampak keamanan dan efisiensi. Lingkungan yang aman dan teratur menurunkan tingkat stres kerja dan menambah kenyamanan bagi karyawan. Selanjutnya ada dampak terakhir, itu dampak kolaborasi baik, mempermudah komunikasi antar tim tanpa mengganggu fokus kerja. Saya akan membuka sesi kedua tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Apandi? Itu ngasih contoh jadi. Dampak jangka panjang apa yang paling besar terhadap kinerja operasional dan daya saing perusahaan? Femi. Saya jika tujuan utama tentang ekonomis, bagaimana cara secara konkret kalau letak benar-benar lebih ekonomis dibandingkan alternatif lain, terutama ketika dampaknya bersifat jangka panjang, misalnya fleksibilitas. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Nah, terakhir, silakan mau bertanya. Selanjutnya nunjuk. Terus ya kira. Ini bebas sendiri. Saya kira-kira kedua ingin bertanya kepada nomor 9. Apakah tata letak yang baik bisa menjadi keunggulan perusahaan dibanding kompetitor lainnya? Jelaskan alasannya.
Sini mas. Coba gerak, ya. Gini. Oh iya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Fatih. Pertanyaannya, apabila sebuah perusahaan salah memilih jenis layout, dampak jangka panjang apa yang paling besar terhadap kinerja operasional dan daya saing perusahaan? Jawabannya, dampaknya salah memilih layout akan menjebak perusahaan dalam lingkaran setan inefisiensi struktural. Perusahaan kehilangan kemampuan untuk bersaing secara biaya maupun secara kecepatan, yang lambat laun dapat mendampak perusahaan dari peta persaingan industri. Apakah sudah jelas? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira. Pertanyaannya yaitu, apakah tata letak yang baik bisa menjadi unggulan bagi perusahaan dibanding kompetitor lainnya? Jelaskan alasannya. Jawabannya, betul. Tata letak yang baik adalah keunggulan kompetitif yang kuat karena secara langsung memangkas pemborosan waktu dan biaya operasional. Lalu, dengan adanya perubahan pasar lebih cepat daripada kompetitor, selain meningkatkan produktivitas internal dan keselamatan kerja, tata letak yang strategis pada sektor jasa atau retail juga mampu meningkatkan kenyamanan konsumen yang berdampak langsung pada penjualan. Kombinasi dari efisiensi biaya, kecepatan, dan pengalaman pelanggan inilah yang membuat perusahaan sulit ditandingi. Apakah sudah jelas? Saya menjawab pertanyaan dari Mas Demi. Bagaimana cara mengukur secara konsep bahwa suatu tata letak benar-benar lebih ekonomis dalam jangka panjang? Contohnya dalam aspek fleksibilitas. Untuk mengukur secara konsep bahwa suatu tata letak atau layout lebih ekonomis dan fleksibel dalam jangka panjang, perusahaan menggunakan 4 faktor utama. Yang pertama ada biaya perubahan yang rendah. Seberapa murah dan cepat ruang tersebut bisa ditata ulang kembali saat perubahan produk atau teknologi. Yang kedua ada biaya operasional rendah. Penghematan biaya perawatan, konsumsi energi, dan kebutuhan alat dalam jangka waktu 5-10 tahun. Pemangkasan jarak tempuh diukur dari berkurangnya total jarak perjalanan karyawan atau penggunaan barang per hari. Semakin pendek jarak, semakin hemat waktu dan biaya yang ditempuh. Yang terakhir ada faktor analisis finansial. Penghematan biaya operasional harian di masa depan nilainya jauh lebih besar dibanding modal awal yang dikeluarkan untuk membangun layout tersebut. Simbol sudah jelas. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Ada yang mau nanya lagi kali? Tutup. Setelah ini ya kak ya, silakan. Oke. Saya standing langsung saya tutup. Saya kasih pertanyaan yang pokoknya berarti
Itu dari minggu lah dulu. Iya sih. Ada yang tadi lagi. Sekali bertanya, jika seandainya ingin membangun sebuah perusahaan baru, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat akal layout? Oke, terima kasih Mas Edi. Apa? Posisi ini sama. Siapa lagi? Yang lagi? Efisiensi waktu. Saya sama Ali menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, jika seandainya ingin membangun sebuah perusahaan baru, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tata letak layout? Dalam menentukan tata letak layout perusahaan baru, hal utama yang harus diperhatikan adalah efisiensi alur kerja atau workflow agar operasional berjalan logis dan tanpa hambatan, serta fleksibilitas ruang untuk mengantisipasi perkembangan bisnis di masa depan. Selain itu, aspek kenyamanan lingkungan kerja seperti pencahayaan, pembagian zona bising sangat krusial untuk mendongkrak produktivitas karyawan, yang harus diseimbangkan dengan pemanfaatan ruang vertikal yang optimal serta kepatuhan ketat terhadap regulasi keselamatan kerja di dalam layout. Terjawab? Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya pada presentasi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum